Jadikan setiap kehidupan kami indah di mata-Mu. Oh, Engkau yang memikirkan setiap pribadi kami. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Oh, mari bersyukur, sebab tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam setiap pribadi kita. Sebab segala sesuatu yang terbaik yang datang dari Bapa segala terang, Dialah pencipta hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh indah rencana-Mu bagi kami. Oh, oh, haleluya. Kita harus melihat pada diri kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Lalu ada orang bertanya, kalau saya lahir tidak punya telinga, tidak punya mata, apakah saya kehilangan akan penggambaran diri Tuhan dalam hidup saya? Saya mau katakan malam ini bahwa itu tidak mungkin. Ya, saudara, saya memberi contoh Niki yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi Tuhan memakai dia menjadi seorang motivator, menjadi seorang pembicara internasional. Ketika dia 8 tahun dia mengurung diri dan dia bertanya, kenapa Tuhan saya tidak dilahirkan seperti orang-orang biasanya, seperti orang-orang normal, punya tangan, punya kaki utuh. Tapi kenapa di dalam pengurungan dirinya dia merenungkan? Dan Tuhan mengatakan, tidak ada satupun yang aku telah berikan itu membuat engkau tidak berharga. Kau tetap berharga. Dan dari saat itu dia menemukan potensi dalam dirinya, dan dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Sebelum saya membaca firman Tuhan, ada satu lagi contoh. Kita tahu sekali seorang musisi yang terkenal, Fanny Crosby, yang tidak ditentukan lahir dengan matanya harus buta, tapi oleh karena kelalaian orang tua, dokter memberikan obat yang salah, sehingga kesimpulannya dia buta. Saudara, waktu saya membaca Fanny Crosby punya kisah hidupnya, di dalam pergumulannya dia mengatakan, Tuhan, kapan saya bisa melihat? Kapan saya bisa melihat? Mama papanya bilang, nah, kamu pasti melihat seperti teman-teman kamu biasanya. Saudara, Fanny Crosby berkali-kali hamba Tuhan datang tidak disembuhkan. Saudara, satu waktu Tuhan Yesus, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa orang ini dilahirkan buta? Apakah dosanya atau perbuatan orang tua? Tapi Tuhan Yesus jawab, supaya Tuhan menyatakan mujizat atas orang ini, supaya orang yang melihat itu percaya. Fanny Crosby, dia capek, dia lelah, bergumul. Dan Fanny Crosby, satu kelak dia ada di teras itu, dia merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, mungkin lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan di dalam hidup jemaat, waktu dia menyanyi salibnya itu hikmat Tuhan mengalir. Itu membanjiri hidupnya, membuat Fanny Crosby, dan dia melihat tayangan ya Tuhan Yesus disalib, dicambuk, ditinju, diludahi. Itu dia lihat, dan dia katakan, segala kejahatan saya telah dipakukan di atas kayu salib. Sejak itu saudara, saya membaca kisah hidupnya. 8.001 kali karya
Fanny Crosby. Dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Tapi lagu-lagu hari ini itu sangat memberikan kita kekuatan. Saya kalau berkali-kali mimpin perjamuan kudus, saya ajak jemaat Tuhan nyanyi, itu air mata saya. Kenapa di kidung jemaat ada lagu-lagu yang dikumpulkan? Itu kisahnya itu bukan lagu-lagu biasa yang dikarang hanya dalam sekejap mata. Itu sejarahnya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan ini adalah penghiburan malam terakhir. Orang anak-anak, tentu cucu, menantu, merindukan engkau ini masih bersama-sama. Saya ingat katanya habis pulang, sebelum kemarin Tuhan panggil, mereka masih ngomong, makan bersama. Dan hari Minggu dia begitu senang, kata anaknya Pak Taufik, karena sudah dibelikan tiket mau pulang ke Surabaya, ingin lihat Cece. Ya Tuhan punya kehendak lain, Tuhan punya rencana yang lain. Kita nggak tahu hidup kita ini, apakah hidup kita sampai 70 tahun. Kalau rencana Tuhan datang tiba-tiba, tidak mengenal usia. Tapi Opa almarhum ini diberi kesempatan oleh Tuhan luar biasa. Dan saudara, orang baik itu, Pak Pendeta Samuel Supriyadi katakan, orang baik itu Tuhan selalu menaruh perhatian, seperti keluarga Cornelius itu. Tuhan taruh perhatian. Ada banyak cerita dalam Alkitab, Tuhan menaruh perhatian. Bapak Ibu, izinkan saya berapa menit ke depan untuk menyampaikan kebenaran ini. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-14. Saya rindu kita baca secara berbalas-balas. Lembaga Alkitab memberikan judul dalam perikop ini adalah Rumah Bapa. Bapak Ibu yang mungkin bawa Alkitab, kita akan baca secara berbalas-balas. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu.